Wah, di sini lagi melakukan frempelan atau pruning pada batang pisang yang sudah tidak produktif dan kemudian membersihkan untuk membabat gulmanya. Sahabat tani Rudian, di sini di sore hari ini saya baru selesai menanam tanaman durian bibit super tembaga. 5 bibit super tembaga, 5 bibit yang ditanam di sore hari ini. Sahabat tani, di 2026 bulannya bulan 7 ya, saya masih menanam karena memanfaatkan intensitas hujan yang masih ada begitu ya. Nah, di sore hari ini juga akan sekaligus saya informasikan dan review pohon durian yang dimana sudah 3 minggu kemarin dilakukan pestisida penyemprotan fungsi insek dan sekaligus magnesium sulfat dan nutrisi daun pada tanaman durian di masa pertumbuhan, dan sekaligus menunggu cuaca juga kemarau ya, maunya begitu supaya saya yang pohon-pohon durian usia udah generatifnya ingin proses cepatnya dibungakan, begitu tinggal nunggu cuacanya dulu dan daun terubus mudanya menjadi tua begitu ya, agar lebih maksimal nanti di kemudian hari saya melakukan proses pembukaan begitu sahabat. Baik, saya akan langsung update atau informasikan dan sekaligus review tanaman durian di kebun yang sudah 3 minggu kemarin saya melakukan penyemprotan pestisida dan sekaligus memberikan nutrisi daun pada tanaman durian, dan responnya seperti apa hasilnya. Seperti apa. Begitu sahabat tani. Baik, saya silakan terus video sahabat. Wah, baru sahabat tani durian, dan ini langsung saya update pohon durian dur hitam yang dimana usia di bawah 3 tahun nih sahabat tani durian. Dan 3 minggu kemarin saya lakukan penyemprotan nutrisi daun dan sekaligus pestisida insek ini dan magnesium sulfat dan daun juga. Untuk dosis yang diberikan pada tanaman durian di sini ya, untuk bahan campurannya magnesium sulfatnya 3 sendok makan dan hasil daunnya 3 sendok makan juga, kemudian 1,5 tutup botol lecis dan 6 sendok makan antrakol untuk menjaga daripada serangan hama atau penyakit jamur pada tanaman durian di mana intensitas hujan curahnya masih tinggi. Nah, hasilnya seperti ini ya sahabat tani durian. Baik, responnya seperti ini, dan ketika nutrisi daun disemprotkan langsung melalui daun stomata ya, kena semprot dari bawah ke atas, aksesnya sangat cepat dan cepat juga direspon oleh tanaman durian. Hasilnya begitu ya sahabat tani. Dan akan terus saya informasikan agar lebih spesifik informasi yang disemprotkan kemarin tanaman durian hasilnya begitu sahabat tani durian. Makanya tanaman durian itu ya gampang-gampang susah, menanamnya mudah ya, melakukan perawatan yang harus lebih optimal itu yang perlu kita lakukan dari usia awal tanam sampai dengan usia nanti prageneratif. Karena apa yang dihasilkan nanti daripada nilai kualitas buah baik secara produktivitas maupun kuantitas dan kuantitasnya juga begitu sangat. Ketika daun duriannya atau pohon duriannya bentuk fisiknya sehat walafiat begitu ya, tidak diserang oleh hama, nanti pembungaan terus menjadi buah, kita pungi juga, namanya pungi buah ya, supaya tidak diganggu oleh jamur dan tidak menyebabkan kanker buah atau gagal panen pada buah tanaman durian sahabat tani. Ya, kita dari dirawat itu penyemprotan, selain daripada penyemprotan daun yang menjaga bentuk fisik dan bunga buahnya juga kan harus kita jaga. Dan semua hasilnya seperti ini, tidak saya update yang bagus-bagusnya saja, mohon maaf. Ya, mohon maaf, saya tidak mau membohongi siapapun, dan hasilnya seperti ini. Informasi yang diberikan harus spesifik ya, dan harus relevan sesuai apa yang diharap oleh para sahabat tani durian dimanapun berada, khususnya sama para petani durian pemula. Nah, untuk musangkingnya seperti ini pertumbuhannya, dan ini posisinya di tepi jalan, ke pinggir jalan. Kan ada orang bijak bilang harga diri pendati itu terletak daripada tanamannya, kondisi tanamannya artinya harus sehat. Bagaimana
harga diri seorang petani itu baik di mata orang kalau ketika tanaman durian tidak sehat. Makanya harus disehatkan dulu semua tanamannya, baik tanaman durian, pokoknya segala berbagai jenis tanaman. Baik, saya meluncur ke bawah untuk review tanaman durian Musangking dan duri hitam di sini yang lainnya, sahabat tani. Ini masih banyak pohon pisang yang belum dieradikasi, sebagian sudah, karena memang sebelum ada pohon durian, pohon pisang jauh hari lebih awal dibudidayakan. Nah, ini untuk matahari varian. Dan di sini lagi melakukan frempelan atau pruning pada batang pisang yang sudah tidak produktif, dan kemudian membersihkan untuk membabat gulmanya secara pelan-pelan. Nah, ini kuning ini daun muda, sahabat tani ya, daun muda. Jadi kalau kuningnya daun tua itu berarti masih ada sedikit masalah atau sedikit ada keinginan bagi tanaman durian. Dan ini terfokus ke sini karena sebelumnya cabangannya ada dua bentuk primernya. Kemudian saya putus dan disisakan ke sampingnya, ya. Dan akhirnya sebagian nutrisi fokusnya lebih ke batang primer yang satunya. Ini kuning karena daun muda banyak, bukan karena kuning tidak sehat. Ini dan paling telat dilakukan penyemprotan lagi, pestisida fungi dan insek. Kemudian nutrisi daun nanti dilakukan. Ya, setelah nanti hujannya reda secara intensitasnya begitu. Baru kita dilakukan lagi. Ya. Dan ini cabutin gulma. Kalau dicabutin kan jauh lebih baik karena akarnya langsung tarik begitu ya. Ini boleh lah 2027 kalau di tahun ini dan 2026 kita siapkan terus dioptimalkan pemberian nutrisinya terus secara berkala dengan pemberian yang tepat waktu, hara dan dosis, baik pupuk organik maupun pupuk anorganik. Tergantung kebutuhan tanaman juga kan. Kalau kebutuhan tanamannya pengen diberikan pupuk ini supaya dia cepat, ya berikanlah pupuk yang berbeda jenisnya begitu. Tergantung kebutuhan dan usia tanamannya juga begitu. Baik, kita ke durian Musangking, hasil daripada sama kemarin, karena untuk di blok ini dibarengin melakukan pestisida penyemprotannya. Tuh begitu. Ini pohon durian, percaya nggak percaya, sisa daripada penggerek batang. Ya, sudah stadium 2 atau 3 nih, udah meleleh benar-benar dan hasilnya seperti ini. Sangat cantik, sehat walafiat. Dolomit sudah diberikan, dan dolomit juga yang untuk memastikan pH harus diukur dengan mood soil tester meter. Jangan sampai netral kita diberikan dolomit yang akhirnya lahan menjadi basah. Kemudian manfaat dolomit juga untuk tanah dan tanaman untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi ke dalam akar tanaman durian itu sendiri, sahabat. Ketika pH melemah, penyerapan nutrisi kurang maksimal begitu. Selain untuk menghijaukan dan klorofil pada daun, bisa menetralkan pH tanah juga, kemudian memberikan magnesium dan kalsium supaya tanaman durian biar kuat, tahan penyakit, dan daunnya tidak drop atau tidak menguning begitu. Saya tidak eksplor semuanya ya, karena berhubung waktu dan ya letih gitu ya, dan bukan yang bagus-bagusnya saja, tapi semua rata seperti ini. Baik, kita ke Musangking lagi. Musangking dikenal durian manja ya. Manja di sini dalam artian jangan sampai telat untuk terus melakukan perawatan sanitasi gulma, penguburan di musim hujan, pemberian nutrisi daun jika dia memang sudah waktunya kita harus berikan. Pestisidanya juga diperhatikan, baik pestisida nabati, hayati maupun kimia ya. Kita jaga terus, kalau daun-daun muda seperti ini terus kita jaga. Masya Allah, luar biasa.
musangking ini juga sangat sehat walafiat. Baik, ke durian musangking yang baru-baru ditanam seperti ini, sangat cantik sehat. Baik. Dan ini adalah Bogor, yang dimana cabang 2 ya udah diputus, dan ini terfokus nutrisinya langsung ke sini. Kita terus lakukan perawatan karena curah hujan masih terus ekstrim, dan ini terus dilakukan pengguburan agar memperlancar sirkulasi udara dan memperlancar jumlah oksigen dalam tanah melalui transportasi akar. Oke, kita pindah ke duri hitam. Nah, ini dia duri hitam ya, seperti ini. Cantik, sehat, hijau dan glowing, tidak emas ya. Ini hasilnya daripada kemarin penyemprotan daun seperti ini ya. Dan sebentar lagi sore saya akan menggabungkan pupuk NPK 1616 1 kg dicampur dengan air 100 liter untuk membuat pemupukan kocor lagi kepada tanaman durian, yang dimana tanaman durian sudah waktunya harus kita pupuk. Ini dia musangking ya, sekitar 2 tahun masa tanam dan alhamdulillah sehat. Ini bekas rumpun bambu, kemudian saya buat lubang di sini dan ditanam langsung di sini. Alhamdulillah hasilnya luar biasa, sangat signifikan. Apalagi nanti di sekitarannya pohon pisang, baik yang di atas, di bawah, di eradikasi setelah dipanen buahnya supaya lebih optimal lagi pertumbuhan tanaman. Nah ini dia matahari juga. Begitu sahabat ini. Itu dia duri hitam, COC atau blackthorn seperti ini. Sangat cantik, wah bersih-bersih. Kalau dimanja-manja seperti memanjakan anaknya sendiri. Ya kan, tuh kata mau bilang lebih sayang lagi katanya ke tanaman duriannya. Sampai lupa anak istri ya kan, ya saking sayangnya sama tanaman durian. Lihat, memang ngeri dan luar biasa. Wah ini semangatnya, betul gak? Yang penting semangatnya. Kalau lihat pertumbuhan subur seperti ini, ya Allah, sudah nanti dia akan menjadi ATM ya sahabat tani, akan menjadi ATM. Lihat aja dan buktikan saja nanti ya. Bakal jadi mesin ATM. Makanya jika menanam durian jangan dibiarkan, langsung rawat ya. Kalau dirawat dengan optimal perawatannya, nanti dia berbakti kepada kita yang merawatnya dan akan menjadi mesin ATM untuk kita sendiri sahabat tani. Baik, terima kasih. Hanya itu saja sedikit informasi, dan mudah-mudahan informasi ini spesifik dan relevan bagi yang mendengar, dan khususnya untuk ingin bercocok tanaman durian sebagai petani pemula. Terima kasih. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam hormat untuk semuanya, salam petani Indonesia, sukses dimanapun berada. Terima kasih. Ketemu lagi di video saya berikutnya seputaran tentang tanaman durian, perawatan, pemupukan, baik penyemprotan. Ketemu lagi video saya berikutnya, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.